Oh iya. Eh, ini pertanyaan ini sih. Apakah alasan terbesar Koko untuk invest di bursa Amerika itu karena salah satunya tadi yang Koko udah sebut. Karena US itu adalah salah satu penggerak ekonomi atau penggerak bursa dari seluruh bursa yang ada di negara-negara lain gitu. Jadi kalau misalnya Koko ini investnya di bursa global, which is itu bursanya Amerika Serikat di US, pasti kokain itu satu dapat cuan banjir cuan lebih banyak, dan kedua itu pasti tahu apa ya, nggak gitu panik untuk takut, maksudnya nggak setakut kayak misalnya orang datang dari Indonesia dan juga US gitu loh. Kebayang nggak kok, maksudnya kayak orang Indonesia denger oh US stock itu bakal turun, kan pasti panik dong. Pada the fear-nya itu, tingkat fear-nya itu lebih besar daripada tingkat positivity-nya gitu. Nah, sedangkan kalau di US pasti dibilang stoknya bakal turun, tapi kok. Halo, halo. Saya dengar adalah US Is market it akan clear? turun, kemudian Hello? uh, di sini sih clear, tapi suaranya hilang. Oke, oke, oke. I think udah ya. Udah Oke, clear ya ya? udah. Mungkin saya langsung jawab aja. Boleh, boleh, Um, boleh. Salah satu alasan kenapa saya hanya melihat di US market itu karena ketersediaan data yang banyak dan transparan di sana. Karena kalau Hmm. misalnya kita melihat US market, itu US marketnya sendiri sudah sangat mature. Marketnya sendiri sudah sangat bagus. Ngomong-ngomong, by the way, saya kalau melihat background saya adalah saya tipe orang yang lebih ke arah fundamental daripada teknikal, saya Hmm. bilang. Jadi Oke. fundamental itu maksudnya apa sih gitu kan? Kalau teknikal kan lebih ke arah untuk baca chart, untuk baca Iya, data, ya. untuk baca baca grafik dan sebagainya begitu kan. Kalau saya lebih ke arah fundamental dalam artian saya lebih suka membaca financial statement, laporan keuangan dan juga baca data. Dan kalau misalnya kita melihat US market, datanya itu sangat banyak dan sangat transparan dan sangat bagus. Dan juga financial statement-nya juga sangat banyak dan sangat bagus dan readily available. Jadi ketika saya membaca semua data itu dan kemudian saya make a decision untuk um, pasang posisi atau mungkin membeli saham, saya mendapatkan so-called kayak informed decision. Jadi keputusan saya itu berdasarkan banyak data nih, gitu, banyak statistik di balik itu semuanya. Dan itu salah satunya kenapa saya hanya memfokuskan investasi saya lah ya, gitu, untuk ke US market. Dan yang kedua, of course, saya sangat familiar dengan brand yang ada di US. Karena ya jujur saja yang apa ya, kalau misalnya Bro Steven atau mungkin para baby di sini melihat uh, apa tuh uh, hal-hal barang-barang di sekitar saya ya most likely ya US brands lah gitu. Saya pakai iPhone, saya punya laptop MacBook, sepatu sepatu saya Nike, Iya, iya, minumnya iya. minumnya Starbucks, misalnya gitu ya. Jadi ya apa US brands mau mau apa ya mau bagaimanapun juga tetap menguasai pasar di dunia, menguasai pasar di global gitu. Jadi saya sendiri sangat familiar dengan US market. Jadi itu alasannya. Satu, familiarity, sama kedua, ketersediaan data. Itulah alasan kenapa saya hanya memilih memfokuskan diri untuk ke US market. Dan juga nggak itu juga sih, karena US market adalah suatu magnet untuk hampir semua company di dunia, termasuk ya misalnya company Cina, Chinese companies. I mean they have been, mereka berlomba-lomba untuk punya listing juga di US market. Ya salah satu yang paling terkenal ya of course Alibaba, atau mungkin banyak, Hmm. banyak Chinese players lainnya lah gitu, misalnya seperti Kok. Tencent, tapi Tencent hanya Tencent Musicnya aja, atau mungkin
Pintuotuo atau mungkin apa tuh Kemarin Nio Indonesia juga Elektrika. kurang lebihnya mau masuk juga kan ya kok, pakai perusahaan cangkang kan, kayak misalnya Traveloka, terus Goto awal-awalnya gitu. Yes, mereka bisa dan saya dengar mereka akan listed di most likely Nasdaq. Hmm. Mereka akan menggunakan ya shell company, that's right, perusahaan cangkang. I mean, we call this as a SPAC. Jadi ini adalah special vehicle, special purpose vehicle lah basically untuk company-company ini untuk masuk ke bursa di Amerika. Yang salah satu yang sudah terlihat adalah Grab. Grab juga memakai special vehicle ini untuk listed di Mhm. US last year. Ya, ya, I see. Nah, kok ini sebelum aku ngulik-ngulik gantian nih, bukan bursa lagi yang aku kulik, tapi kokonya yang aku kulik. Waduh, ya. Aku penasaran banget, kalau di Indonesia itu terjadi apa ya? Kayak istilahnya ada dua penasaran aku ini. Satu itu sering banget di Indonesia itu terjadi penipuan atau pemalsuan laporan keuangan kok. Nah, terus yang kedua itu adalah di mana sebuah perusahaan itu listing, tapi listingnya itu hanya untuk mengeruk sebuah keuangan atau uang dari masyarakat. Abis itu ya perusahaannya udah nggak di-maintain, mau di-kick dari bursa nggak ada masalah, mau dipertahankan di situ juga nggak ada masalah. Yang penting mereka udah dapat duit ngumpulin dulu di awal gitu loh pas IPO. Nah, menurut Kok Kenny itu terjadi nggak sih hal-hal seperti ini itu di US juga? US sendiri bursanya ada banyak, oke? Okay? Dan S&P 500, makanya itu salah satu alasan saya juga. S&P 500 itu adalah 500 company terbesar di dunia dan Hmm. sungguh tidak mudah untuk masuk ke bursa itu. US juga ada SME untuk SME markets ya, namanya Russell 2000, Russell 3000 dan sebagainya lah, itu indeks untuk company yang kecil-kecil seperti SME yang yang market cap-nya nggak gitu gede, tidak terlalu terkenal di dunia ini, tapi punya kemampuan untuk listing. Jadi apa ya? Um, itu juga terjadi. Karena itulah saya sarankan untuk para baby di sini untuk mengerti, untuk lebih paham lagi tentang investasi itu apa. Karena jujur saja banyak, salah satunya ya, yang terjadi di sini adalah Chinese companies yang listing di US. Ada bahkan ya, ada satu dokumenternya di Netflix, check it out. Mhm. Uh, mereka di mereka apa ya, mereka punya fake financial statements, I believe is audited, tapi auditnya agak agak fishy lah, agak shady lah ya gitu. Dan kemudian mereka listing di US dan mereka mendapatkan uang yang banyak dengan flashy marketing, dengan kayak semacam wah ini suatu brand yang hebat yang luar biasa sekali dari Cina. Tapi Oke. bayangin ya, ada orang yang penasaran. Oh, oke, katanya kamu listing nih, fine. Kalau gitu coba aku cek alamatnya di mana. Ketika mereka sampai ke Cina, alamatnya itu cuma kayak satu gubuk gudang kecil gitu. Dan itu terjadi di banyak banyak kasus seperti itu. And it's Jadi okay itu? Atau tidak oke. Okay. ada It's oh tidak definitely not oke? okay. It's definitely not okay. Tapi somehow ya in one way or another mereka bisa pass through verification aja di US market. Oh, really? Ya. Jadi kadang-kadang ini adalah suatu permainan apa ya? Suatu permainan is money games di mana company sebagai uh, company yang mau IPO, this is their exit strategy. Mhm. Mereka they will do their best basically to take whatever money that they can gather, they can take. Dan juga untuk bursanya yang listing di sana, they will make a lot of money juga. Kalau misalnya ada satu company IPO, misalnya ya, ada satu company IPO di Nasdaq, atau mungkin ada satu company IPO di New York Stock Exchange, Nasdaq people, NYSE people, they will make a lot of money dari situ. And of course, everybody is Ya. happy lah ya when they make a lot of money. But who will be the victims?
korbannya ya of course ya para investor kita ini yang nggak tahu, yang oh bagus ya, ya udahlah ikut-ikutan aja gitu. Makanya saya sarankan dan saya emphasize, saya highlight sekali lagi untuk para baby di sini, jika kalau memang kalian mau berinvestasi, cobalah lebih bijak, cobalah lebih berhati-hati, dan cobalah untuk lebih punya banyak pengetahuan tentang investasi ini. Jadi nggak cuma sekedar asal beli. Ya itu sekali lagi, makanya pesan sponsor kalau misalnya sedang mulai, download bebas investasi app. Di situ akan ada banyak informasi. Bener banget, apalagi ada Gitu. analytic tools-nya ya kok ya. Jadi ya itu pun terjadi di US pun itu terjadi. Cuma ya tinggal bagaimana kita pintar-pintar lah ya gitu. Makanya kalau misalnya kita mau beli stocks gitu, kita lihat track recordnya lah. Belilah stok yang mungkin sudah terkenal, yang mungkin familiar di telinga kita, dan juga mungkin presence-nya, brand-nya itu sudah sangat kuat. Bukan Oke, stok oke, yang oke. barusan keluar, namanya apa juga nggak tahu, tapi ya udahlah, asalkan coba ikut-ikut aja, siapa tahu untung. Ya menurut saya itu bukan investasi, itu judi, itu gambling, bukan Hmm. lagi investasi gitu. Berarti kalau misalnya di US itu setahu aku, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk di US dulu kali ya. Karena Ya, aku pengen ngulik-ngulik koko sebenarnya, tapi ini ngomongin US juga enak banget gitu loh. Kalau di US ini bedanya sama Indonesia itu mungkin baby-baby di sini nggak tahu gitu. Kenapa? Mungkin kalau di US itu setahu aku, ini setahu aku ya boleh dikoreksi ya kok ya. Itu kan nggak ada batasan upside dan batasan down-nya kan ya? ini ya ARA ARB itu ya maksudnya ya. Iya, iya, ARA sama ARB. Oke, kalau misalnya di US, ARA sama ARB itu akan terjadi di level indeksnya. Jadi Oke. kalau misalnya di satu hari, dan ini terakhir terjadi ketika zaman COVID kemarin, awal-awal COVID. Jadi kalau misalnya ya indeks itu naik dengan cepat, mungkin kalau nggak salah dikasih waktu sekitar beberapa jam lah ya, few hours. Within few hours, kalau misalnya indeks itu naik atau turun dalam waktu sebesar 5%, indeksnya akan di stop mungkin untuk sementara, untuk setengah jam atau mungkin untuk 1 jam. Supaya marketnya itu agak calming down sedikit gitu. Oke, I Tapi tidak see. ada, di US itu enaknya tidak ada batasan ARA atau ARB, itu hampir tidak ada, kecuali kalau memang stoknya itu behave in a very unusual way. Contoh, ya para baby mungkin tahu di sini ya, meme stock itu loh, meme stock itu loh ya. Ya, Kayak berarti di misalnya sana enaknya contohnya, nggak usah nyari saham gorengan lagi dong ya kok ya? ya semuanya ada, meme stock itu banyak sekali di US. Ya terakhir meme stock, ya of course semua orang pasti tahu namanya GameStop lah, Ya, 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 I see. AMC Dari lah, di Reddit yang itu banyak banget. iya, dan kalau misalnya itu terjadi biasanya, atau bahkan mungkin recently, ingat nggak waktu itu Elon Musk barusan ngeluarin berita kalau dia mau beli Twitter. Iya, betul, betul, betul. Twitter stock somehow di stop tradingnya karena naiknya terlalu gila. Kalau nggak salah naiknya sempat mencapai 30% dalam beberapa detik, beberapa menit gitu. Dan itu kemudian ya itu harus di stop gitu. Tapi kalau misalnya marketnya itu bagus, atau mungkin corporate earningnya bagus, dan kemudian marketnya naik, stok itu naik 10%, akan ada di US. Jadi lebih bebas lah gitu untuk tradingnya. Oke. Bro Kenny, sebelumnya suaraku sama mukaku blur nggak? Nggak ya? Jelas? Enggak, di sini jelas. Apakah suaraku juga jelas? Jelas, jelas. Tadi sempat lagging dikit. Berarti udah bisa lanjut lagi lah ya? Ya, silakan. Oke. Aku mau ngulik Kokeni nih sekarang. Bro Kenny tadi udah Nah, sempat sampein juga, Kokeni itu kalau misalnya dia itu investasi di umur sekitar kuliahan ya, umur 20 tahun yang lalu. ya, Nah, ketika aku kuliah, wah gitu, aku mulai coba sedikit-sedikit beli saham, belajar a- waktu itu. aset kelas apa aja yang Kokeni pernah beli pas di umur-umur segitu? Wah,
aku dulu cuma beli saham, dan kemudian waktu itu aku juga sempat beli seperti reksadana, seperti itu. Di sini namanya mutual funds, di Indo namanya reksadana kan. Iya, iya, Ya, betul, reksadana. aku sempat lah coba-coba iseng-iseng gitu, ini apa sih gitu. Ya, waktu itu sih cuma simply karena diajak teman, itu aja sih.